Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah dimanapun berada, apa kabar? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu di jalan Allah dan selalu dilindungi Allah. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali tentunya di acara terbarunya Hikmah Channel, yaitu Asbak Abi Aba. Asik bareng kita, tentunya bersama saya Abahnya Umar dan guru saya Abi Ufa. Insya Allah kami akan hadir setiap Sabtu ba'da subuh. Mohon doanya agar kami tetap istiqomah, agar kami tetap bisa meneruskan kajian-kajian ini di episode-episode berikutnya. Jangan lupa teman-teman yang baru menemukan Hikmah Channel ini, jangan lupa subscribe, dan yang udah subscribe terima kasih, semoga menjadi pahala buat antum semua. Dan tak lupa juga saya ngingetin, bagi yang mau bertanya silahkan tanya di kolom komentar. Nah, insya Allah untuk planning bulan ini pertanyaannya akan kami kumpulkan dan kita akan bahas semua di akhir bulan. Kita akan buat episode khusus membahas pertanyaan. Nah, dan seperti biasa, pertanyaan yang menurut kami bagus atau menurut pemirsa juga bagus, menurut sahabat bagus, insya Allah akan dapat souvenir dari Hikmah Channel. Nah, alhamdulillah kemarin kita udah masuk di bab pertama. Bab pertama itu di kitab Nizamul Istima'i fil Islam, membahas tentang baina rizal wa nisa, antara laki-laki dan perempuan. Jadi sahabat hikmah, kemarin Abi udah menjelaskan tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu salah satunya adalah untuk melestarikan keturunan, Nah, insya Allah hari ini akan dibahas secara gamblang, secara terrinci oleh Abi. Kan nggak mungkin kan Islam hanya sesuai syariat, Islam hanya tujuan menciptakan laki-laki dan perempuan hanya untuk melestarikan keturunan aja, kan kagak mungkin, ya kan? Nah, oke, tak usah berlama-lama ya, kita langsung sambut Abi kita. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, baik dari episode sebelumnya. Alhamdulillah, suara saya juga sudah kembali nih, Bi. Kita bisa menyapa kembali sahabat hikmah di rumah, dan pastinya kita melanjutkan episode kemarin yang tentang baina rizal wa nisa. Gitu, Bi. Mbak, ya, indoor ini. Ya. Jangan mana nih, Mbak? Di apa nih namanya? Pak indoor kayaknya. Jadi gini, Bi. Gini. Nih, kita sekarang ademan nih. Kita tepatnya lagi ada di mana? Pastinya masih di daerah Gandoang dulu, Bi. Masih di situ. Masih di daerah Gandoang. Tepatnya kita ada di Khalid Barbershop atau Asik Pangkas Rambut. Sama kayak tagline kita ya. Apa kita asik-asikan di pangkas rambut asik sekarang. Gitu. Biar makin asik, jadi di pangkas rambut asik. Nah, tapi kalau teman-teman hikmah yang mau cari tempat ini, alamat ini adanya di Asik Pangkas Rambut gitu. Di Google Map-nya terdaftar itu katanya. Di Google Map ada. Gitu, iya. Nah, kenapa saya milih di sini, Bi? Nah, ini apa? Udah gini aja. Apaan? Ini salah satu, meskipun kata orang mah tukang cukur ya, Tukang cukur. Tapi bagi saya ini bukan cuma tukang cukur ya, Bi. Saya punya cerita tersendiri, gak apa-apa ya, Bi. Siapa tahu sahabat hikmah ada yang punya kasus sama. Jadi gini, curhat nih. Curhat. Ayo. Ini sekarang curhatnya ke Abi ya, bukan ke itu. Jadi gini, saya kan abahnya Umar, berarti anak saya Umar dong. Yeah. Nah, Umar itu singkat cerita lagi-lagi di masjid depan rumah. Nah, itu tiang segitu gini ditabrak nih sama Umar. Astagfirullah. Biolah segede. Masya Allah. Gitu. Di situ yang bikin saya sedih, suara Umar hilang. Suara Umar hilang? Hilang. Kagak ada suaranya? Kagak ada, cuma awa gitu. Oh, saya udah sedih banget, istilahnya anak Allah baru kasih satu, tapi udah dapat musibah itu. Singkat cerita, karena rambutnya gondrong, saya bawalah ke pangkas rambut asik ini. Iya, karena kan saya pikir nama pangkas rambut bisa ngurut.
Gitu. Setelah cukur kan diurut. Nah, Iya. kalau mau cukur kemari aja dah. Kalau pegel-pegel gitu puyeng-puyeng mah. Siap, No, siap. harga mah di bawah standar pastinya. Harga tukang cukur. Iya, apa kualitas barber, harga Pangkas rambut. Gitu. Masya Allah. Nah, Gimana, terus, gimana? iya, pada Allah diurut sama capsternya asik pangkas rambut. Capster apaan sih? Capster kalau kata Abi mah kang cukur. Oh, capster itu Iya. tukang cukur. Capster. Karena ini baru bisa bahasanya capster. Bi. Oh, begitu. Iya, emang dulu bangku dibelah duduk. Beda kan, beda. Mesinnya kan kagak ada suaranya. Gitu, alhamdulillah diurut sama apa capsternya tadi, Capsternya. masya Allah. Cuma apa qadar Allah, udah kode Allah juga. Melalui si capster tersebut, alhamdulillah suara Umar balik diurut ketemu urat suaranya itu nggak langsung bisa setelah berhari-hari di rumah. Ternyata pas dipencet oleh capsternya, ternyata urat suaranya itu dibongkar. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah masih bahasanya masih Allah masih nolong. Alhamdulillah. Hari itu juga suara Umar kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rekomen ini pemirsa nih di Gitu. Asik. Di asik baru bersop pangkas Bersop rambut. pangkas rambut. Gitu. Oke, Ya. kita lanjut masuk ke materi Bi. Pembahasan. Ya, bahasan yang kemarin tuh Bi, yang Apa tuh? masalah Allah menciptakan laki-laki dan Laki-laki dan perempuan perempuan. untuk melestarikan keturunan. Pastinya nggak hanya itu dong. Kalau cuma melestarikan keturunan mah itu kang cupang di ya apa cupang merah di kalau cupang biru ya jelas cupang full color. Untuk melestarikan kehidupan si manusia, syariat Islam pastinya nggak mandang dari itu doang dong. Betul, betul. Sekarang silakan dijelaskan. Baik. Kita lanjut Bi Baik, obrolan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu kita baru mengupas satu bab, Ya. Bainar Rijal wan Nisa. Iya. Kita juga udah jelasin bahwasanya tujuan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk melestarikan jenis, Ya, betul. melestarikan keturunan. Ya. Kalau Abah bilang tadi sama kayak Kang Cupang. Cupang. Memang sebenarnya tujuan daripada melestarikan jenis memang itu supaya cupang tetap ada kan, Ya. supaya tetap lestari. Bahkan Betul. mungkin ada yang diinginkan kalau Kang Cupang ya. Iya. Nah, tapi intinya adalah agar tetap lestari. Betul, memang dalam manusia itu ya tidak sama cupang kali ya, Iya. Pak. Apa yang membedakan manusia sama cupang? Akal yang Akal, betul. Basis Karena akal. manusia dengan hewan, cupang dan sebangsanya, Iya. embek kemarin dan Iya. sebangsanya, mereka tuh hanya punya gorois, Iya. gorizah nau. Sedangkan gorizah nau itu adalah bentuk daripada naluria. Ya, naluria. Mentubruk aja kemarin. Iya. Mbe itu. Oh, mbe, iya betul. Kalau misalkan mbe itu, tapi nggak semua main tubruk aja Mbak ternyata. Jadi dia tuh gini, ya kalau dia suka, ya dia tubruk. Kalau kan nggak semua setiap ada betina dia tubruk kan, Iya. berarti kan ada apa namanya, ada pencernaan di situ, ada pencerapan fakta di situ. Walaupun memang yang membedakan manusia dengan hewan adalah akalnya itu. Nah, akal itu sebagai pengendali daripada gorizah itu. Nah, makanya syariat di dalam Islam, syariat di dalam apa namanya, Allah menurunkan syariat itu menikah gitu ya, bukan Ya. kawin. Ya, menikah. Walaupun identik nggak nikah sama kawin. Ya nikah ya mesti di dalamnya ada kawin gitu. Iya. Heeh. Tapi kawin belum tentu Menikah. ada nikah ya. Ya, ada juga. Ada juga. Yang itu mah. Ya, nah makanya yang membedakan hewan dan manusia ya di situ. Jadi memang betul Abah bilang tadi, bukan hanya sekedar untuk melestarikan. Kan manusia juga ada yang tanpa menikah dia lestari kan. Maksudnya ada gitu brojol. Ya. Brojol. Tapi kan itu sama dengan hewan gitu loh. Padahal manusia ini kita bukan hewan. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya al-insanu hayawanin natik. Nonton. Apa tuh, Bi? Nah, al-insan manusia, Manusia. hayawanun natik, hewan yang berpikir, namanya begitu. Tapi tetap sebenarnya kan kalaupun mau disebut hewan ataupun manusia, tetap ada pembeda di situ. Pembedanya berpikir. Jadi Allah itu menurunkan syariat. Syariat itu aturan Ya. hanya kepada yang berakal, yaitu manusia.
Hewan tidak ada syariat. Makanya sekarang bodo amat, dia mau nubruk mbahnya kayak ada mbahnya itu. Nubruk emaknya. Iya, nubruk betinanya. emaknya kayak misalnya betina kan. Dan dia tidak ada pencerapan beda ini emak gua, masa emak gua tubruk. Kagak Gitu. memang kan kagak ada akalnya ya. Iya, nah itu dia kalau manusia bersikap seperti tubrukan tadi, mau main tubruk aja, ya nggak ada bedanya sama hewan. Manusia berakal hewan kan gitu. Emang nggak ada akal, nggak apa, ya kan? Jadi Allah menurunkan syariat itu bukan hanya untuk melestarikan jenis, betul, tapi ada syariat menikah. Nah di dalam menikah itu nanti ada amalan-amalan. Oh. Ada amalan apa? Bahwasanya nikah itu adalah sunnahnya. Kan sunnah. Terus di dalamnya itu ada pahala, ya kan? Ada dosa, ada kepemimpinan, ada ketaatan, ada kebahagiaan gitu. As-saknu, ya, litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu agar kalian itu cenderung tentram di dalamnya. Apa udah tentram belum? Insyaallah. Beda kan waktu masih bujangan. Beda lah. Beda, aprak-aprakan cenah. Iya. Kemana Pak? Kalau kagak jelas sudah. Oh kagak jelas, tapi sekarang jelas. Insyaallah jelas. Nah iya, karena ada pemenuhan di situ. Jadi kalau Abah tadi tanyakan, apakah hanya untuk melestarikan keturunan? Ya memang bukan hanya sekedar itu, tetapi ada namanya syariat menikah, dan dinamakan syariat, maka di sana ada aturan-aturan. Kalau ada aturan, berarti ada konsekuensi, ada pahala, ada juga ketaatan, ada kepemimpinan, ada tanggung jawab, Pak. Kan begitu. Abah sekarang tanggung jawab kan? Tanggung jawab. Iya, belajar tanggung jawab dari menikah, kemudian punya istri, kemudian punya pasangan, kemudian punya keturunan, punya anak. Ada rasa tanggung jawab. Pasti. MB begitu nggak? MB Enggak, mah. ketika brojol, Jangan brojol manggil orang tuh baik. Biar kita dipanggil buat ditarik. emang ada ininya, ada parajiknya MB? Ada. Oh ada. Ada di wah saya nggak kenapa saya bilang ada, saya pernah lihat kan. Nah para itu brol sambil bantu narik. Itu yang dipelihara kalau Iya, dia yang orang punya. Heeh. Kalau kambing hutan saya kagak tahu, cuma saya orang hutan. Iya, Gitu kalau kambing yang dipelihara saya pernah lihat. iya. Itu kan alamiah. Iya. Jadi sebenarnya kalau manusia kan bukan cuma asal menikah, kemudian tubrukan, terus kemudian brojol. Selesai sampai situ enggak juga. Kan ada tanggung jawab di situ. Ada pahala, ada ketaatan di situ, ada kebahagiaan juga. Beda dengan hewan. Hewan tubruk udah selesai. Kayak ayam tubruk, betul. Lakinya mau gila. Gila, itu kan mungkin dia gak ingat. Kagak. Nah iya itulah hewan. Karena manusia bukan hewan. Tadi kalau misalkan hanya sekedar melestarikan keturunan, ya kan sebatas itu. Karena memang ada dalam firman Allah itu kan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Di situ akan ada kecenderungan dan rasa nyaman. Litaskunu itu as-saknu. As-saknu itu nyaman. Bedakan saja nih yang sudah menikah sama yang belum menikah. Yang belum menikah aprak-aprakan. Aprak-aprakan bahasa Indonesia kayak apa? Ya, masih sahabat Ima pasti kenal. Oh, sahabat Ima. Aprak-aprakan. Iya. Jadi ya kayak brinker gitu, bring ke itu, ya kan? Si beringas lah. Beringas. Beringas. Iya, istilahnya nggak boleh lihat yang ini kan masih wah. Doyan ngono seneng yang ini. Iya. Gitu. Nah, makanya ketika seseorang itu memenuhi gorizahnya, salah satu gorizah naum itu, maka dia akan ada ketentraman di sana. Ada asaknu, ada kenyamanan di sana. Nyaman dari sisi terpenuhinya gorizah naum. Terus kemudian dia merasa nyaman, merasa cenderung, ada rasa suka, gitu kan? Tadinya kan kita nggak tahu pasangan kita siapa. Ketika sudah tahu, kemudian kita menikah, kemudian kita menjalani kehidupan bersama, ada macam-macam di situ ya. Nah, syariat menikah itu untuk ibadah, bukan hanya memperbanyak keturunan. Oh gitu. Karena manusia sama hewan beda, tapi manusia ketika melakukan pernikahan, setelah akad nikahnya itu kan nggak langsung sah gitu kan. sah gitu. Sah gitu. Tunggu nggak? Kagak langsung. Ya ada proses, tapi di saat itulah manusia memulai kehidupan baru.
Betul. Dalam arti bagi si laki-laki ada tanggung jawab di situ. Betul. Makanya kemarin bukan az-zakaru tapi Ar-rijal ar-rijal dan nisa. Terus kemudian ada zaujah. Zaujah itu pasangan ya, istri. Nah, perlu diketahui ya, Pak. Allah di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan itu zaujah, terus nisa akum. Itu pasangan, memang artinya kadang diartikan pasangan, tetapi makna yang sesungguhnya dari keseluruhan ayat itu adalah pasangan dalam bentuk pernikahan. Artinya dengan proses pernikahan, dan hanya itu. Jadi bukan hanya sekedar berpasangan terus kemudian suka sama suka tanpa ada pernikahan, ya bukan itu maksudnya. Jadi melestarikan keturunan harus dengan jalan pernikahan. Baru setelah itu akan ada kenyamanan, akan ada kebahagiaan. Begitu, Pak. Kalau tidak salah di dalamnya itu ada as-saknu. As-saknu itu kan doanya gimana teh? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu selalu didoakan untuk setiap yang melakukan pernikahan. Ya kan? Kagaknya mas buka brojol kagak gitu doang. B itu mah B. Brol. Kita ngomonginnya B mulu, Mbak ya. Kasihan B kita ngomongnya. Ya B mah enggak ngambek, Mas. Enggak ya. Iya. Baik B mah. Kurang lebihnya seperti itu mungkin. Jadi yang membedakan manusia dan atau yang kita bilang hewan lah ya. Salah satunya tadi adalah menikah. Melestarikan keturunannya salah satunya dengan syariat Islamnya menikah gitu ya, bukan cuma ya tadi main tubruk atau cupang cuma dikawinin terus banyak anaknya gitu. Terus gimana Bi? Setelah itu masih ada atau gimana? Yang tadi kan menikah terus ada tanggung jawab, ada kasih sayang. Terus gimana? Ya, kalau kita kaji lebih dalam, memang ada dicek lagi di materi dasar Islam, ya, di yang mana ya, khasiatul insan, potensi manusia. Dan memang ada guriza, ada hajatul udawiyah, ada guriza dan hajatul udawiyah itu adalah bagian daripada apa yang dimiliki oleh manusia seluruhnya, hewan juga ada. Nah, di dalam pemenuhan, ngomongin pemenuhan ini, Pak. Pemenuhan atau pelaksanaan aktualisasi, ngerti gak? Aktual itu berarti yang nyatanya, faktanya. Faktanya bahwasanya ketika manusia, hewan juga termasuk maksudnya, ketika menjalani atau melakukan prosesi goriza, pemenuhan goriza naung itu, pasti di sana itu ada, kemarin itu dibilang ada syahwat, ada pemuasan. Makanya kemarin ada pertanyaan dari Abah ya, yang gimana kok ada orang yang benar-benar menikah, brojol tinggal nyari lagi, nah itu lagi perempuan lain. Betul, itu adalah memang salah satu dari guriza naung. Di dalam pelaksanaan guriza naung itu tidak dinafikan, memang ada kepuasan di situ. Sama kayak kita makan sate, Abah. Sate apa pizza? Kalau ngomongin pizza, Abah pernah makan pizza belum? Pernah, berapa tahun yang lalu. Bisa 10.000 enggak? Itu juga pita yang sepotek. Sepotek gitu ya. Ingat, ketika kita memenuhi itu, makan maksudnya, sesuatu yang ini, akan ada kepuasan di situ. Kepuasan, kenikmatan, gitu, keenakan. Iya, ada seperti itu. Nah, berarti kalau saya mah jangan pizza, Bi. Apa? Ini apa? Rendang jengkol. Rendang jengkol, boleh lah. Uduk pakai rendang jengkol nikmat banget, Bi. Lah, minumnya teh tawar anget. Gitu ya, cocok ya. Nikmat bener itu. Oke lah, itu kesenangan Abah itu ya. Kalau bisa saya ngebayangin kagak masuk, kagak kurang doang. Kalau uduk sama jengkol, udah mantap. Ya, itulah ketika memenuhi gurizahnya itu, memang ketika kan bukan sekedar lapar, kan itu kan hajatul udawiyah ya. Ada ketika lapar, pengaruh dalam diri. Ketika lapar terus kemudian bukan nemu gitu loh, disuguhi semur apa tadi? Rendang jengkol. Rendang sama semur bedanya apa, Pak? Beda. Oh beda. Oke lah, itu di bahasan lain aja ya. Oke, ketika menemukan rendang jengkol sama nasi nggak? Uduk. Uduk. Terus kemudian dimakan nikmat. Wah, sedap.
bagi yang makan sate, bagi yang makan pizza, itu kan sama-sama pemenuhan. Ya. Maksudnya ada rasa nikmat. Betul. Emang jengkol nikmat apa? Nikmat bagi saya mah. Kapan-kapan kita ini lah. Lah, boleh ntar buatan bini saya kan tenang aja. Amin. Alhamdulillah ya. Sebelumnya terima kasih. Oke, lanjutkan. Ya. Bahwasanya ketika memenuhi itu ada rasa nikmat di situ. Betul. Nah, itu adalah hal yang lumrah. Itu hal yang lazim. Itu hal yang Manusiawi lah gitu ya. Nah, kalau hewan hewani emang. Ya. Iya kan? Itu ada hal yang lazim Lumrah. ketika melakukan hal itu. Nah, tetapi kekeliruan manusia pada umumnya hanya memandang dari sisi itu. Makanya tadi ada kawin cerai. Karena pengen yang jenong, jenong lagi. Jerawatan. Iya. Saya lihat Islam nih. Betul. Berarti istilahnya yang tadi ya menikah tidak menggunakan syariat Islam, cuma nikah doang gitu istilahnya. Nikahnya sah. Betul. Nikahnya sah. Nikahnya sah. Terus kemudian prosesinya juga sesuai syariat. Hanya saja memang landasan atau tujuannya itu tidak sejauh daripada syariat itu, bahwa menikah itu memang ingin melangsungkan keturunan, melestarikan jenis, tapi di sana ada ibadah, ya, ada ibadah, Pak. Karena ibadah yang paling lama dalam kehidupan ini adalah menikah. Menikah itu kan disebutkan bahwasannya istri adalah surga bagi suami. Oh iya. Terus suami adalah surga bagi istri. Itu dari mana surganya? Harus dipahami dulu bahwa surganya suami atas istri adalah tentang tanggung jawab. Makanya rijal. Ya, rijal Ya. bukan az-zakar. Bukan az-zakar. Kalau az-zakar rumah jantan doang, maskulinitas doang. Tapi kalau rijal di sana ada tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Kepala keluarga namanya. Berarti kalau suami tidak menafkahi dan tidak mencukupi sang istri, berarti kagak jadi surganya itu nih. Nah, iya itu dia, makanya kan ada tanggung jawab di situ. Ya. Kalau cuman tubruk tinggalin atau hanya untuk melihat itu ya sama kayak tadi. Begitu, makanya ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, perjual anak. Ada tanggung jawab lagi gitu loh. Ya. Makanya surga bagi suami terhadap istrinya adalah dari sisi tanggung jawab. Bagaimana mendidik dia? Bagaimana mengarahkan dia? Bagaimana? Nah, makanya bagi istri, Ya. suami itu adalah surga bagi dia. Dalam hal apa? Gak sama, bukan tanggung jawab. Ya. Tapi dalam hal ketaatan. Nah, ketaatan ini hal yang memang berat. Tanggung jawab juga berat, sama-sama berat. Nah, disinilah syariat Allah terhadap pernikahan, syariat Allah terhadap aturan tentang pernikahan ini bukan hanya sekedar untuk melestarikan jenis, betul, tapi juga sebagai jalan bagi dua insan ini untuk meraih ridhonya Allah. Oh, ternyata itu kuncinya, Bi. Apa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, melestarikan kehidupan dengan cara menikah, dan menikahnya itu menikah yang benar-benar mencari ridho Allah. Karena kan ada yang tadi saya bilang, hanya menikah cuma biar sah, pengen sama anak si A tuh yang jenong, kalau kata bahasa Abi mah. Udah nikah, udah punya anak, gitu doang, pengen lagi sama anak yang punya jerawatan. Istilahnya nikah lagi, ini lagi, yang itu udah ditinggal. Berarti itu dia menikahnya tidak mencari ridho Allah. Gitu. Berarti perbedaannya intinya itu. Apa? Perbedaan yang tadi hanya melestarikan keturunan dan menikah sesuai syariat itu mencari ridho Allah, pastinya mencari surganya Allah. Gitu. Berarti benar-benar yang Nabi bilang tadi bahwa nikah itu adalah ibadah. Bisa kita mendapatkan surganya Allah, dan bisa juga sebaliknya berarti ya, Bi? Betul. Gitu, kenapa dibilang ibadah? Kan ibadah misalnya tantangan ibadahnya dong. Nggak mungkin ibadah enak terus mah. Pasti ada tantangannya. Betul. Bagi rumah tangga yang mencari ridho Allah, mencari jannahnya Allah, pastinya insya Allah dapat surga kan. Nah, tapi kalau yang tadi tidak sesuai syariat atau ya, tadi sang suami ada tanggung jawab. Nah, apabila suaminya itu tak bertanggung jawab, berarti kan sang istri istilahnya kecewa, berarti nggak mencari ridho Allah, misalnya berdosa gitu kan ya, Bi. Berarti itulah salah satu perbedaannya ya, Bi. Gitu. Memang
memang bukan hal yang gampang sebenarnya. Sepele. Oh, bukan hal sepele. Karena kan ini ibadah seumur hidup. Betul. Terus kemudian ini juga perlu dipahami oleh Abi sendiri. Abi kan punya rumah tangga. Ya. Abah juga punya rumah tangga. Pasti. Kagak usah diceritain di sini ya. Ya. Iya, maksudnya mestilah dalam rumah tangga itu namanya dua manusia. Dua otak, dua kepribadian dua yang kepribadian. berbeda. Terus kemudian bersama-sama. Dari sini kita harus pahami juga, Pak. Gimana? Allah ciptakan laki-laki dan Perempuan. Itu sebenarnya tidak ada bedanya. Dari sisi al-insannya. Karena yang membedakan hanya jenis kelaminnya saja. Betul. Laki-laki punya goriza, Ya. perempuan juga punya goriza. Betul. Laki-laki punya pemikiran atau tafkir, perempuan juga sama. Punya. Makanya di dalam Islam Allah itu memberikan khitab perintah. Itu perintah. Perintah atau seruan. Tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan. Coba misalkan perintah Allah mengenai puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di situ diperintahkan laki-laki doang? Kagak. Perempuan doang? Kagak ada. Itu semuanya laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Seluruh seruan Allah terhadap al-insan itu sebenarnya nggak ada bedanya. Makanya cara pandang Islam terhadap laki-laki dan perempuan sama sebenarnya. Karena mereka punya tafkir, masing-masing punya goriza bako. Goriza bako naluri mempertahankan. Nah, ada ego di sini. Ego. Rumah tangga juga di situ. Ya, itu ujian terbesar, Wi, kalau ini. Iya. Apa? Menahan ego istri, menahan ego suami. Kuat-kuatan nih. Gitu. Karena dicurahkan di sini atau Pak. Tapi memang itu terjadi kan? Terjadi. Ini kita keep masing-masing. Makanya salah satu kita saling melindungi. Tadi laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Ketika sudah menikah, mereka itu ada pasangan kalian. Laksana pakaian. Kalau libas itu kan pakaian. Yeah. Maka pakaian itu untuk melindungi. Makanya istri harus kita lindungi. Apanya? Kehormatannya. Makanya yang jelek-jelek gak usah diceritain. Ini mau dikit-dikit bikin status. Laki gue bapak lu. Ya seperti itu. Padahal itu adalah bagian daripada menjaga kehormatan al-hurumat, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan istri. Tuh, begitu. Sahabat hikmah, kagak boleh jelekin bini di status. Ya. Soalnya saya masih banyak sering lihat, Bi. Tapi seringnya sih, iya, apaan gitu. Jam segini belum disediain kopi. Ada yang gitu. Ceritanya kejelekan. Curhatnya kemana? Ke SW status WA. Begitu. Nah, salah itu berarti, Bi. Kagak boleh begitu. Nah, hal ini perlu pemahaman, memang perlu pemahaman. Jadi orang di luar Islam juga kan ada yang menikah, ya Pak. Iya. Tapi kan cara pandangnya tidak sama. Betul. Tidak memandang ini ada ibadah segala macam. Namanya hanya ada dalam syariat Islam yang menuntun manusia untuk menggapai bersama-sama. Nah, jadi suami sama istri ketika berpasangan dalam bentuk pernikahan itu ada kerjasama. Kayak sopir sama keneknya. Kalau di parkir. Terus jurok. Artinya di situ perlu kerjasama. Memang untuk meraih ridhonya Allah itu bagian udah tahu ya, ada di dalam kota-kota itu namanya wilayah musayyar dan mukhayyar. Ketika menjalani kehidupan bersama, apalagi mendidik anak dan seterusnya, membina rumah tangga, itu adalah wilayah yang mukhayyar. Kalau pemirsa, kalau ingin lebih dalam ada di pembahasan MDI ya, silakan diklik playlistnya, dicari MDI tentang kodo dan koda. Nah, di sana ada pembahasan. Nah, di sini kita kupas sedikit. Ketika menjalani kehidupan itu kan wilayah yang mukhayyar. Mau bersikap baik terhadap istri atau mau bersikap baik terhadap suami, itu adalah wilayah mukhayyar. Mau nahan, mau di SW apa tadi teh? Status WA tentang istri. Gua jam segini belum bangun juga, atau bini gua, laki gua sholat subuh susah amat sih. Ada yang begitu juga kan, tapi nggak perlu. Nah, itu bagian daripada melindungi
kehormatan, al-hurumat. Hanya ini kembali bahwasanya Allah ciptakan laki-laki perempuan sama sebenarnya. Itu al-insan, sama-sama punya goroid, sama-sama hajatul udawiyah. Betul. Dan punya tujuan yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah, syariatnya adalah menikah. Seperti itu mungkin. Ya udah sahabat hikmah. Nah, berarti udah kejawab semua tuh yang tadi saya tanyain ke Abi, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak hanya melestarikan keturunan, tapi harus dengan cara menikah. Nah, menikah itu sendiri pun tidak hanya menikah dan menikah, tidak, tapi di situ ada menikah mencari ridho Allah dan pastinya mencari surganya Allah. Bukan gitu, Bi? Betul. Gimana? Kita mau lanjut atau kita cukupkan dulu? Boleh dicukupkan, tapi ada sedikit bocoran. Insya Allah ya, episode berikutnya kita bahas bab berikutnya. Oh, jadi untuk bab 1 kita cukupkan dulu. Ya, berarti sahabat hikmah, insya Allah kita bertemu kembali di pekan depan, udah masuk di bab 2 ya, Bi. Jadi terima kasih buat sahabat hikmah yang udah menyaksikan Asbak Abi Abad dari awal sampai sekarang, dan terima kasih. Berarti kita cukupkan dulu ya, untuk pertemuan kita malam ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abahnya Umar dan guru saya Abi Ufa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.